Oke, baik semuanya. Selamat malam, teman-teman. Halo, berjumpa lagi bersama saya Diana, produk spesialis dari Forever Health Indonesia. Ya, sepertinya kita selalu menunggu hari Kamis malam ya, Bapak Ibu ya. Karena kita bisa berjumpa langsung walaupun secara online, tapi kita bisa ketemu seluruh mitra FAI dari Sabang sampai Merauke ya. Seluruh Indonesia ya tentunya ya. Oke, baik teman-teman semua, topik kita malam hari ini adalah manfaat cocoa flavanol untuk kesehatan ginjal ya. Oke, 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 baik. Topiknya malam hari ini mengenai cocoa flavanol untuk gagal ginjal ya dok ya. Kita panggilkan dulu pembicara kita yang luar biasa, Dokter Winda. Halo. Halo dok. Oke, baik. Seperti biasa teman-teman semua, nanti kalau misalnya mau em, bertanya dengan Dokter Winda, bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat ya. Jangan sampai terlewatkan ya. Pertanyaannya bisa seputar gagal ginjal atau seputar penyakit lainnya. Dan nanti saya akan tutup kolom chat 15 menit sebelum acara berakhir ya. Baik, sudah saya share ya dok, sudah muncul. Oke, sudah muncul ya dok ya. Kalau begitu saya Ya, persilahkan Dokter Winda untuk menyampaikan materinya. Silahkan dok. oke, thank you Di. Semangat pagi teman-teman FHI. Aduh, tiba-tiba seret. Semangat pagi, selamat malam. Gimana teman-teman semua udah sampai rumah atau ada yang masih di jalan? Nah, yang masih di jalan hati-hati ya di jalan supaya bisa sampai di rumah dengan selamat. Nah, sambil nemenin yang masih di jalan atau yang udah santai-santai di rumah nih, kita mau bahas-bahas tentang kesehatan dan topik kita hari ini adalah tentang cocoa flavanol untuk penderita gagal ginjal. Kalau kita ngomongin gagal ginjal, saya rasa sih teman-teman sudah lumayan nggak gitu asing ya dengan gagal ginjal gitu, karena kalau gagal ginjal pasti nanti pernah dengar juga tentang cuci darah. Nah, kita mau bahas nih gagal ginjal supaya kita bisa lebih kenal lagi sama ginjal kita dan tahu gimana sih sebenarnya ngerawat ginjal kita supaya dia jangan sampai nanti bermasalah. Karena kita tahu nih, ginjal kita itu adalah organ yang paling silent ya, paling diem ya, paling introvert ya. Dia pada udah sakit tapi tetap diam aja, ditahan, ditahan, ditahan. Kalau akhirnya nanti udah ngeluh, nah itu berarti artinya udah parah banget ginjal kita. Tentunya kita nggak mau dong sampai kayak gitu. Makanya nih kita harus kenal ginjal kita. Oke, kita bahas ya. Gagal ginjal sebenarnya ada gagal ginjal akut, ada gagal ginjal kronik. Cuman saya akan lebih banyak ngebahas lebih kepada gagal ginjal kronik ya. Karena gagal ginjal kronik ini yang lebih kita harus antisipasi. Karena prosesnya itu dalam jangka panjang. Kalau akut kan namanya juga akut ya. Dia tiba-tiba aja langsung kena mungkin karena ada suatu penyakit tertentu. Nah, kalau gagal ginjal kronik ini itu prosesnya panjang. Jadi biasanya kita suka nggak alert gitu. Tapi juga kasusnya lebih banyak juga nih gagal ginjal kronik dibandingkan gagal ginjal akut. Nah, dikatakan gagal ginjal kronik itu adalah di mana kita punya kondisi ginjal itu sudah kehilangan kemampuannya. Ya, kemampuannya untuk apa? Untuk menyaring cairan dan juga sisa-sisa makanan. Nah, ini sebenarnya adalah tugas utama ginjal kita. Harusnya dia itu bisa nyaring cairan dari sisa-sisa makanan. Namanya sisa-sisa itu harusnya dibuang. Nah, karena dia gagal menyaringnya, sisa-sisa ini, racun-racun ini itu nggak terbuang. Akhirnya apa? Tetap terkumpul di dalam tubuh dan ini bisa berakibat fatal. Slide. Nah,
tadi fungsi ginjal kita itu adalah untuk menyaring kan, menyaring cairan dan sisa-sisa makanan. Tapi sebenarnya teman-teman, fungsi ginjal kita tuh nggak cuma itu. Ada fungsi-fungsi ginjal yang lain, di mana kalau kita punya masalah dengan ginjal, itu makanya kenapa bisa berdampaknya kemana-mana juga gitu, bisa agak meluas juga. Karena ternyata fungsi ginjal nggak cuma satu itu aja. Ada fungsi lain, yaitu apa? Bisa mengatur juga kadar bahan kimia dalam tubuh, sehingga ini akan membantu jantung dan otot kita bekerja dengan baik. Nah, jadi bayangkan ya, kalau seandainya ginjal kita bermasalah, kayak gagal ginjal tadi. Nah, kadar bahan kimia tersebut tuh bisa terganggu, sehingga ini akan mengakibatkan kerja otot kita juga jadi terganggu. Kita bisa jadi sering mengalami kram, atau bahkan jantung kita kalau udah kenanya ke otot jantung, itu bisa lebih berbahaya lagi ya. Lalu selain itu juga dia punya peran dalam membantu mengatur tekanan darah. Makanya nggak heran nih, orang-orang yang gagal ginjal itu tekanan darahnya pasti tinggi ya. Susah untuk stabil, susah untuk normal. Karena apa? Ginjalnya bermasalah. Fungsi ginjal dalam mengatur tekanan darah juga jadi terganggu. Akibatnya darahnya jadi tinggi. Slide. Nah, selain itu, fungsi ginjal juga dia juga termasuk juga memproduksi zat yang sejenis dengan vitamin D, di mana vitamin D itu berperan dalam menjaga kesehatan tulang kita. Nah, jadi kalau umpamanya ginjal kita bermasalah, ke tulang kita juga jadi kena dampaknya. Makanya bisa nih, kalau mengalami gagal ginjal, biasanya disertai juga lama-lama jadi osteoporosis. Lalu selain itu juga fungsi ginjal adalah memproduksi hormon glikoprotein yang disebut eritropoietin. Eritropoietin ini itu dia berperan dalam produksi sel-sel darah merah. Makanya kalau seandainya kita mengalami gagal ginjal, ini tuh eritropoietinnya itu jadi kurang dalam produksinya sehingga produksi sel darah merah kita juga jadi kurang. Makanya biasanya orang yang mengalami gagal ginjal juga jadi anemia gara-gara kurangnya eritropoietinnya tersebut. Slide. Nah, gagal ginjal sendiri sebenarnya gara-gara apa sih? Kok bisa kita ngalamin gagal ginjal? Nah, kalau gagal ginjal ini sebenarnya banyak juga ya, tidak sedikit gagal ginjal itu sebenarnya adalah suatu komplikasi dari penyakit utamanya. Seperti contohnya diabetes. Nah, diabetes ini itu salah satu anaknya atau komplikasinya adalah gagal ginjal juga. Ya, selain itu juga autoimun, ada juga penyakit autoimun yang menyerangnya ke ginjal, seperti contohnya lupus. Nah, terus juga hipertensi. Kita kalau udah kelamaan hipertensi, ini tuh akan semakin membebani ginjal kita sampai akhirnya malah ginjal kita pun ikutan rusak juga. Terus juga bisa juga mengalami peradangan pembuluh darah, infeksi ginjal, terus juga kista pada ginjal, atau bisa juga memang kita keracunan ya, keracunan logam atau racun yang terlalu banyak di dalam tubuh. Nah, mungkin ada kemakan kemasukan racun gitu sehingga kita mengalami keracunan, itu juga bisa mengalami gagal ginjal. Cuman biasanya ini masuknya ke gagal ginjal akut. Slide. Nah, gejalanya apa? Seperti tadi saya katakan, gagal ginjal ini kan dia silent banget ya, ginjal kita itu. Silent sekali. Kadang-kadang tuh kita nggak ngeh kalau ginjal kita ini sudah mulai bermasalah. Makanya kalau sampai dia sudah menimbulkan gejala dan gejalanya terus sampai di kondisi yang kita benar-benar ngeh masalahnya, nah itu biasanya ginjal kita udah bermasalahnya udah berat banget gitu ya. Fungsinya sudah menurun jauh. Nah, apa aja sih gejalanya? Biasanya ini kita bisa ngalamin tuh lebih sering kita jadi pengen pipis ya, pengen buang air kecil terutama di malam hari. Biasanya kalau kayak gini, kalau yang bapak-bapak rata-rata kalau biasanya kan prostat tuh, gitu kan. Nah, tapi gagal ginjal juga mirip juga ya mengalami hal yang sama. Apalagi kalau terjadi pada wanita. Wah, ih besar ya. Terus selain itu juga bisa mengalami kulit gatal. Nah, kulit gatal ini juga sama nih. Kadang-kadang kan kita mikirnya kalau kulit kita gatal, kayaknya ini deh, apa namanya, eh, males mandi gitu kan.
males mandi, atau kita mikirnya lebih ke penyakit-penyakit kulit yang standar gitu ya, panuan lah atau apalah segala macam gitu ya, atau kulit yang terlalu kering. Padahal ternyata kulit gatal tersebut itu akibat dari racun yang tinggi yang terendap di dalam kulit akibat dari gagalnya ginjal kita. Lalu biasanya kalau sana kita ngecek nih, kebetulan kita cek darah, itu kita akan kita cek urin, biasanya di urinnya itu bisa ketemu protein atau juga bisa ketemu darah ya. Lalu juga kita juga tadi salah satunya ya, karena fungsi ginjal adalah dia memproduksi bahan kimia untuk kerja otot. Nah, karena dia mengalami gagal ginjal, kita jadi sering nih ngalamin kerang otot ataupun kejang otot. Lalu kita juga bisa mengalami kehilangan berat badan dan juga hilang nafsu makan. Nah, hilang nafsu makannya ini enggak yang hanya hilang nafsu makan, tapi hilang nafsu makannya itu bahkan disertai dengan mual muntah ya. Biasanya ini fasenya sudah mulai sampai mual muntah ini karena sudah mulai keracunan ya. Karena tadi ginjal kan harusnya membuang racun-racun dari sisa-sisa makanan. Nah, cuman karena tidak terbuang, racun tersebut terakumulasi, terkumpul di dalam darah. Nah, ini sampai jumlah tertentu ini bisa memberikan efek-efek keracunan. Salah satunya juga adalah mual muntah. Lalu kita juga bisa mengalami gangguan tidur atau insomnia. Lalu kelelahan, merasa lemah, juga menurunnya ketajaman mental. Jadi itu sering bengong. Nah, hati-hati nih, sering bengong, kurang fokus, ya, itu juga termasuk bisa jadi ciri-ciri dari gagal ginjal. Lalu juga hipertensi. Ya, hipertensi yang membandel, ini juga salah satu juga ada masalah pada ginjal. Lalu kita juga bisa mengalami sesak nafas, ya, sesak nafas akibat adanya pengumpulan cairan, penumpukan cairan di area dada. Selain itu juga ada juga penumpukan cairan di area lain, yaitu pada pergelangan kaki, di kakinya, ataupun di tangan. Dan juga bisa juga mengalami disfungsi ereksi pada pria. Slide. Nah, kita cegahnya gimana? Basically, seperti tadi, fungsi utamanya ginjal itu kan sebenarnya adalah menyaring, ya, menyaring cairan dan juga sisa-sisa makanan. Nah, kalau seandainya kita mau cegah gagal ginjal, artinya kita jangan kasih kerjaan yang berat ke ginjal kita, yaitu apa? Jangan bikin darah kita kotor, ya, jangan bikin darah kita kotor. Gimana supaya darah kita nggak kotor? Hindari rokok, hindari minuman keras, olahraga yang lebih teratur. Boleh minum obat, tapi jangan sembarangan. Biasakan membaca dulu cara konsumsi obatnya, supaya nggak asal-asalan. Karena walau bagaimanapun, obat itu beda tipis antara obat dengan racun. Ya, kalau umpamanya tidak sesuai dengan dosisnya, obat itu malah bisa menjadi racun. Dan itu akan semakin membebani ginjal kita. Lalu juga seperti tadi ya, salah satunya komplikasi yang ke ginjal adalah diabetes. Nah, kalau kita bisa menghindari diabetes akan lebih bagus lagi. Kalaupun kita sudah terlanjur diabetes, harus kita waspadai nih, jangan sampai diabetes kita beranak menjadi gagal ginjal. Dan mulailah dengan pola makanan yang lebih sehat. Slide. Flavanol ada original, DTM liquid, NutriFlow, dan juga Flavanol Matte. Slide. Kalau kita ngomongin soal flavanol, tentunya kita akan ngomongin kepalanya yaitu polifenol. Polifenol itu kan terkenal banget akan manfaat utamanya sebagai antioksidan. Tapi juga nggak cuma itu ternyata manfaatnya. Kandungan flavanol yang tinggi terutama pada kokoa itu juga terbukti secara klinis bermanfaat untuk fungsi kardiovaskular kita. Di mana dalam jangka waktu yang relatif pendek, sekitar 2-6 jam, itu dia bisa memberikan efek dilatasi atau pelebaran pembuluh darah, di mana ini akan memberikan dampak aliran darah yang lebih lancar. Tapi tentunya karena kita biasanya konsumsinya tidak dalam uh, apa namanya bentuk asalnya, tapi yang sudah diolah, nah ini biasanya cenderung kadar flavanolnya sudah menurun. Nah, biasanya sih yang sering kita konsumsi selama ini
itu kadar flavanolnya sudah menurun sekali, bahkan kadang-kadang mungkin sudah nggak ada. Makanya ini dibutuhkan suatu metode yang khusus supaya kadar flavanolnya ini bisa dipertahankan tetap tinggi di posisi atau di bentuk yang bisa kita konsumsi. Slide. Nah, ternyata ada nih teman-teman penelitiannya untuk dilakukannya terapi kokoflavanol bagi kasus gagal ginjal. Nah, kalau orang yang gagal ginjal, itu kan tentunya biasanya sudah mengalami yang namanya cuci darah ya, atau hemodialisa. Nah, mungkin teman-teman udah familiar nih tentang cuci darah. Cuci darah itu kan nanti eh, darahnya diambil, ya, dialirkan ke mesin, di mesin itu dibersihin gitu ya. Darah yang dibersihin, darah yang sudah dibersihkan tadi dibalikin lagi ke dalam pembuluh darah ya. Nah, dikeluarkan lewat vena, masuk lagi ke arteri. Nah, di sini teman-teman, kondisi ini pada saat dihemodialisa atau dicuci darah tadi, ini akan mengakibatkan yang namanya hemoglobin, ya, hemoglobin kita yang awalnya dia berikatan dengan oksigen ataupun dengan karbon dioksida, itu pada saat dicuci di dalam mesin tadi, itu tuh dia jadi lepas gitu ya. Hemoglobinnya jadi lepas dengan dari karbon dioksida ataupun oksigen. Nah, sehingga pada saat dia dimasukkan kembali ke dalam pembuluh darah, itu tuh dia menjadi kosong. Sorry, bukan kosong ya bilangnya ya. Jadi kayak jomblo gitu loh. Jadi dia bebas gitu ya. Hemoglobinnya nggak berikatan dengan apa-apa. Nah, hemoglobin ini itu tuh dia punya kecenderungan harus berikatan dengan sesuatu, teman-teman. Kondisi ini sedikit tidak menguntungkan kalau kasusnya pada kasus cuci darah. Karena begitu dia masuk ke dalam pembuluh darah arteri, itu dia akan mencari apa yang bisa dia ikat. Dan dia cenderung akan mengikat yang namanya nitric oxide. Padahal kita tahu nih, nitric oxide itu berperan banget di pembuluh darah kita, apalagi pembuluh darah arteri. Karena ini akan membuat pembuluh darah arteri kita itu jadi lebih elastis sehingga aliran darah kita bisa lebih lancar. Nah, kalau nitric oxide-nya diiketin sama si hemoglobin, nitric oxide-nya jadi nggak bisa kerja. Nah, ini bisa mengganggu fungsi pembuluh darah kita. Penelitian itu pada subjek yang berusia rata-rata 65 tahun, di mana mereka melakukan hemodialisa atau cuci darah 3 kali seminggu, itu ternyata diberikan flavanol 900 mg setiap hari selama 30 hari, efeknya itu terjadi perbaikan sebesar 53% pada aliran darah yang dipengaruhi dilatasinya. Nah, jadi sehingga elastisitas pembuluh darahnya itu membaik sebesar 53%. Slide. Nah, tentunya ini karena apa namanya flavanol yang tinggi pada kokoa. Nah, di sini tadi kan memang kokoanya itu nggak bisa sembarangan ya, karena kokoa pada umumnya itu kan justru kadar flavanolnya itu sudah cenderung sedikit sekali atau bahkan malah sudah hilang akibat dari proses pengolahan biji kakao. Nah, di sini produsen kita itu Berkel Bots sudah menemukan metodenya. Ya, metode pengolahan biji kakao di mana metode tersebut sudah mereka patenkan dan sudah diberi merek namanya Acticoa. Nah, Acticoa ini melalui proses yang sudah mereka patenkan itu terbukti dapat mempertahankan hingga 80% kadar flavanol awalnya. Sehingga yang kita konsumsi atau ending produknya dari Acticoa ini itu kadar flavanolnya tinggi. Slide. Dan Acticoa ini yang jadi bahan baku semua lini produk kokoflavanol kita ya. Slide. Nah, selain Nadiflavanols, ada juga Centella asiatica. Centella asiatica ini mungkin teman-teman lebih familiar buat kulit ya, karena memang kan beberapa tahun belakangan ini Centella asiatica ini lumayan populer banget untuk kulit, apalagi kulit sensitif, karena dia aman banget untuk kulit sensitif. Tapi ternyata nggak cuma itu. Centella asiatica juga bagus buat ginjal. Jadi di dalam Centella asiatica ini ada senyawa aktif triterpenoid
yang dimana dia bisa berperan dalam memperlancar proses biosintesis dari kolagen untuk merangsang regenerasi sel ginjal. Jadi nih, ini bagus banget malah untuk recovery ya. Jadi untuk regenerasi sel-selnya untuk mereka-mereka bahkan yang sudah sampai kondisi gagal ginjal. Selain itu juga ya, Central Asiatica juga bisa membantu memperlancar sirkulasi darah pada ginjal. Nah, selain itu ada juga black garlic. Black garlic ini juga ternyata bagus juga nih buat ginjal. Biasanya black garlic ini memang terkenalnya untuk kardiovaskular ya, karena dia memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi, bahkan 4 sampai 10 kali lebih tinggi dari garlic biasa ya atau dari bawang putih yang biasa. Nah, jadi karena dia aktivitas antioksidannya tinggi banget, jadi memang bahkan tidak hanya untuk kardiovaskular aja, tapi juga biasanya digunakan dalam mengatasi kanker, tumor, miom, terus juga kolesterol, darah tinggi, terus juga untuk detox ya, bahkan untuk Alzheimer dan Parkinson. Nah, dalam kasus ginjal, Begarak ini dia karena memang dia punya efek antioksidan yang tinggi, dia itu bisa membantu juga perbaikan kerusakan ginjal, sekaligus juga mendukung kesehatan ginjalnya serta mencegah kerusakan dari ginjal. Karena basically ada sifatnya antioksidan ya, jadi dia tidak hanya memperbaiki tapi juga memprotek gitu ya supaya tidak hanya untuk berperan dalam regenerasinya saja, tapi juga untuk menjaga kembali hasil sel-sel baru tersebut supaya tidak lebih mudah rusak lagi. Selain itu juga ada juga bahan-bahan lain yang mendukung kesehatan secara keseluruhan nih, seperti vitamin B7, vitamin C, dan juga sistein. Slide. Nah, tentunya sudah ada banyak banget studi klinis ya, studi klinis. Tadi kan ada yang studi klinisnya bahkan yang secara langsung untuk kasus gagal ginjal. Nah, tapi nggak cuma itu. Basically ada studi klinis juga di mana meneliti kokooflavanol fungsinya terhadap fungsi endotelium. Nah, di sini ternyata konsumsi flavanol dalam 4 minggu itu bisa meningkatkan fungsi endotelium kita dalam memproduksi nitric oxide yang lebih baik, di mana dengan nitric oxide yang lebih baik, itu akan mempengaruhi elastisitas pembuluh darah dan juga aliran darah yang lebih baik juga. Slide. Nah, lalu ada juga nih ya, apa namanya, studi klinisnya juga yang bahkan ini sudah dipatenkan ya, kokooflavanol untuk penurunan berat badan ya, di mana ternyata kokooflavanol itu bisa membantu untuk menurunkan berat badan, tapi dengan cara memetabolisme lemak, membakar lemak. Jadi lebih kepada fat burner ya. Ini juga akan membantu juga supaya mengurangi kantong-kantong toksin, ya, mengurangi kantong-kantong toksin supaya kadar racun di dalam tubuh pun bisa lebih menurun. Slide. Nah, lalu tentunya kita sudah punya klaim kesehatan juga yang sudah di-approve ya, sudah disetujui oleh EFSA maupun FDA. EFSA mengatakan bahwa kokooflavanol ini bagus untuk elastisitas pembuluh darah, di mana ini kan memberikan kontribusi kepada aliran darah yang lebih normal. Lalu FDA juga mengatakan bahwa kokooflavanol ini bahkan bisa menurunkan risiko penyakit kardiovaskular. Tapi tentunya untuk bisa mendapatkan manfaat kesehatan tersebut, itu minimum konsumsi flavanolnya adalah sebesar 200 miligram. Slide. Nah, jadi kalau kita mau merangkum ya, manfaat kokooflavanol utamanya adalah untuk meningkatkan fungsi kardiovaskular, mulai dari menjaga stabilitas tekanan darah, mengurangi resistensi terhadap insulin, dan juga mengontrol kadar kolesterol. Tapi tidak hanya itu aja, manfaat lainnya juga bisa membantu mengurangi resiko kanker serta baik untuk kesehatan kulit. Slide. Nah, untuk DTM liquid, nah DTM liquid ini karena dikombinasi dari 3 bahan yang
eh, hebat-hebat ya, tidak hanya cocoa Fafano aja, tapi ada Centella asiatica dan juga black garlic, sehingga manfaatnya yang untuk meningkatkan sirkulasi darah itu juga 3 kali lipat lebih kuat dibandingkan versi yang originalnya. Dan dia juga punya tambahan manfaat lain. Nah, DTM liquid ini dia lebih efektif juga dalam memperlancar sirkulasi aliran darah pada ginjal, lalu juga membantu mempercepat proses penyembuhan luka, membantu meningkatkan produksi kolagen, meningkatkan daya ingat dan fungsi saraf, serta mengatasi peradangan dan nyeri sendi. Slide. Nah, lalu ada NutriFlow. NutriFlow ini itu lebih kepada versi buat teman-teman yang aktif ya. Buat yang aktif untuk mencegah ya, mencegah jangan sampai nih kena gagal ginjal ya, untuk supaya kita punya tubuh lebih sehat lagi. Nah, NutriFlow ini bisa mendukung teman-teman yang aktif. Namanya kita aktif, kita pasti butuh tenaga lebih ya. NutriFlow ini dia membantu penyerapan nutrisi lebih baik serta metabolisme lemak dan protein yang lebih efektif dalam memproduksi energi supaya kita lebih bertenaga, banyak tenaganya untuk beraktivitas. Selain memang dia juga otomatis juga meningkatkan fungsi kardiovaskular juga ya. Tapi juga karena kita aktif, kita juga lebih rentan sakit ya. Karena kita akan lebih mudah terpapar terhadap kuman, bakteri, virus, belum lagi kita terpapar dengan polusi dan yang lain-lain. NutriFlow ini dia punya ekstra antioksidan ya yang bisa membantu melindungi sel dari stres oksidatif sekaligus juga membantu memperkuat daya tahan tubuh. Nah, NutriFlow ini juga teman-teman bisa gunakan untuk program penurunan berat badan karena bisa digunakan sebagai meal replacement, tapi tidak hanya sekedar menurunkan berat badan, tapi juga membantu dalam pembentukan massa otot supaya kita bisa lebih tidak hanya sekedar fit, tapi juga lincah. Slide. Nah, tentunya untuk mendapatkan manfaat kesehatan dari alkohol flavanol berdasarkan EFSA maupun FDA, itu kan tadi syaratnya adalah harus mengkonsumsi minimum 200 miligram. Nah, kalau untuk versi originalnya, teman-teman bisa konsumsi mulai dari 3 sampai 5 gram sehari. Itu sudah bisa mencukupi kebutuhan tubuh. Tapi ini juga bisa disesuaikan ya dengan kebutuhan tubuh masing-masing. Nah, kadang-kadang bisa aja kita butuhnya lebih banyak daripada 3 sampai 5 gram. Slide. Nah, untuk yang liquid, liquid ini bisa teman-teman konsumsi terutama untuk yang memang sudah punya masalah kardiovaskular, termasuk juga yang sudah gagal. Untuk yang liquid itu bisa dikonsumsinya sampai 2 saset maksimal per hari. Slide. Nah, buat teman-teman yang aktif, itu bisa konsumsi NutriFlow ya. NutriFlow ini juga bisa teman-teman konsumsi 1 sampai 2 kali sehari dengan menyeduh 15 gram atau sekitar 1 sendok makan. Jangan ketukar ya sama yang original. Nah, kalau NutriFlow ini dia lebih banyak, itu 15 gram konsumsinya. Itu dicampur dengan air, lalu itu bisa dikonsumsi 1 sampai 2 kali sehari. Bisa digunakan sebagai pengganti sarapan, pengganti makan malam, ataupun bisa sebagai snack yang lebih sehat. Slide. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda untuk penjelasannya. Luar biasa sekali teman-teman ya. Itu dia kehebatan kokoa untuk ginjal kita. Ternyata tidak hanya untuk fungsi ginjal yang bermasalah, tapi juga bisa untuk menjaga. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya ngerasa badannya masih sehat, masih nggak ada penyakit, ayo lebih baik dilakukan pencegahan dengan konsumsi cocoa flavanol dari sekarang. Baik dok, di sini sudah ada pertanyaan lumayan banyak ya dok ya. Tapi saya izin memberitahukan informasi mengenai acara dan juga promo ya dok ya. Oke, sudah muncul teman-teman ya di layar handphone atau laptop teman-teman semua.
Nah, baik, di sini kita ada sosial media. Bapak Ibu bisa follow dan mengikuti sosial media kami di YouTube at Forever Health, di YouTube Forever Healthy Indonesia Official, Instagram at foreverhealthy.id, Facebook Forever Healthy Indonesia, Telegram FI Official, dan juga ada TikToknya di at foreverhealthy.indonesia. Bapak Ibu kalau misalnya ingin promosi FAI, bingung nih mau yang dari mana, bisa langsung buka sosial media kami dengan menunjukkan eh, bukti-bukti seperti testimoni, kemudian informasi kesehatan, dan juga mungkin bukti bisnisnya ya, menjalankan bisnisnya, yaitu dari tripnya Bapak Ibu bisa langsung buka sosial media kami untuk dapat informasi tersebut ya. Nah, terus kalau misalnya Bapak Ibu sekiranya ada yang ingin tanya-tanya dengan Dokter Winda di chat, bisa langsung chat di nomor 0878 1706 6067. Chat ini berlaku dari Senin sampai Jumat jam 10 sampai jam 5 sore. Bapak Ibu bisa tanya seputar kesehatan dan juga aturan dosis pakai bisa langsung tanyakan ke Dokter Winda ya. Selanjutnya kita nanti ada acara Roto Warrior di Jakarta Design Center hari Selasa 23 Juli minggu depan Bapak Ibu ya. Acaranya berlangsung dari jam 10 pagi sampai dengan jam 5 sore. Pembicaranya juga ada yang pembicaranya juga luar biasa sekali. Ada Bapak Aris Hendra Wardana, Ibu Dea Kasih, dan juga ada MC-nya Bapak Denny Aslani. Tiketnya berbayar Rp70.000. Bapak Ibu bisa langsung mendapatkan tiketnya pada upline masing-masing. Nah, selanjutnya kita terbang ke Medan nih ya. Forever Health Indonesia akan mengadakan acara bisnis preview bersama CEO kami yaitu Ibu Susan Barlin, dan juga ada Bapak Richard dan ada Ibu Dea Kasih. Tepatnya di Madani Hotel Medan hari Sabtu 27 Juli 2024, dan juga ada MC-nya Bapak Rudi Harsanto ya. Bapak Ibu bisa langsung hadiri acara bisnis preview FI di Medan, ajak calon prospekan Bapak Ibu sebanyak-banyaknya ya. Nah, kemudian kita masih ada waktu kurang lebih sekitar 1 minggu lagi ya, Bapak Ibu bisa mendapatkan trip gratis jalan-jalan ke Hong Kong, Shenzhen, Macau, 3 negara, 3 bahasa, 3 mata uang, 8 hari 7 malam. Caranya dengan mengumpulkan 300 poin atau kumpulkan 99 poin dan 18.000 CV pairing. Nah, kebetulan juga kemarin Ibu Maria Goretti Junita ini juga habis mendapatkan promo ini ya. Jadi Bapak Ibu segera kejar promonya karena kita masih ada 1 minggu lagi ya. Masih ada waktu 1 minggu lagi dan ini promonya sudah kita jalankan per 1 Februari sampai dengan nanti 31 Juli 2024 ya. Kejar terus promo FAI supaya Bapak Ibu bisa semakin semangat menjalankan bisnisnya dan bisa sukses. Oke, baik. Itu tadi adalah acara dan juga promo. Sekarang kita ke sesi tanya jawab ya, Dok ya. Oke. Pertanyaan udah lumayan banyak nih, Dok ya. Oke. Em, ini sepertinya seperti yang kasus kemarin ya, Dok ya, atau berbeda ya yang anak malam, Dok. Anak saya umur 16 tahun sudah HD. Hemodialisa 2 minggu dan sudah minum flavanol, DTM-nya 2 minggu, tapi tensinya masih tinggi. Anak saya harus minum apa lagi, Dok? Oh, ini kayaknya sama ya pertanyaannya. Ya, mungkin Nah, di sini mau lanjutan, Dok. Udah rutin konsumsi flavanol, apakah perlu diteruskan kembali? oke, di sini kan sebenarnya kan minumnya baru 2 minggu ya, 2 minggu kan memang masih di apa namanya masih di kondisi yang trial ya, trial kebutuhannya gitu. Jadi memang mungkin di sini ya pasti belum ketemu nih dosis yang sesuai dengan kebutuhan tubuhnya dia. Nah, kalau di sini sudah minum DTM 2 minggu sudah minum DTM 2 saset. Nah, ini boleh ditambah ya, ditambah dengan yang original. Karena kan kalau untuk DTM itu maksimal cuma boleh 2 saset aja ya. Nah, ini boleh ditambahkan yang dengan originalnya lagi ya. Tambahin originalnya lagi itu 5 gram.
ya, 5 gram dulu. Nah, ini dipisah-pisah minumnya ya, pagi, siang, malam. Minum 3 kali sehari. DTM-nya 2 kali, originalnya 1 kali yang 5 gram. Nah, nanti untuk originalnya itu diaduknya, dicampurin dengan airnya, airnya dikit aja ya. Nggak usah banyak-banyak, sekitar 20 sampai 30 mili aja. Karena kan kalau sudah cuci darah itu kan ada pembatasan asupan cairan. Nah, jadi jangan banyak-banyak juga dikasih apa namanya airnya gitu ya, dikit aja. Nah, nanti kita evaluasi lagi 2 minggu gimana hasilnya. Kalau seandainya nanti dalam 2 minggu belum terlalu signifikan juga efek yang dirasakan, mungkin masih kurang juga ditambahin lagi originalnya jadi 10 gram gitu ya. Evaluasi lagi di 2 minggu lagi. Oke? Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya dari Bu Wiwik di Jakarta, Dok. Dok, kalau diabetes minum obat tiap hari sampai bertahun-tahun, gimana Dok? Apakah ke ginjal juga nggak bermasalah? Bisa bikin rusak nggak Dok? Soalnya banyak orang yang bilang kebanyakan minum obat bikin kena ginjal. Makasih banyak Dok sebelumnya. Iya, betul. Jadi memang iya. Jadi apalagi kalau untuk kasus diabetes ya, dilematis gitu. Diabetes, hipertensi, ini kondisinya tuh dilematis. Penyakitnya sendiri itu memperberat kondisi ginjal. Ditambah obat-obatannya juga diminum tahunan gitu ya, diminum terus. Obat-obatan ini juga memperberat juga gitu kondisi ginjalnya. Jadi ibaratnya untuk ngontrol diabetes dan hipertensinya itu ngorbanin ginjal juga. Makanya nggak heran berapa tahun setelah kena diabetes atau hipertensi ujungnya gila gitu ya. Jadi memang itu dilematis gitu ya antara mau nyelamatin diabetesnya tapi ginjal kena juga. Nah, makanya justru di kondisi inilah flavanol bekerja gitu ya untuk mengimbangi obat-obatan yang terpaksa harus dikonsumsi dalam jangka yang panjang. Karena memang obat-obatan tersebut itu pasti punya efek. Tapi masalahnya obat itu juga diperlukan gitu ya untuk mengatasi penyakit utamanya. Nah, makanya yang kita lakukan apa? Untuk mengimbangi efek samping dari obat-obatan tersebut. Nah, disinilah berperan flavanol. Nah, nanti ini boleh ya, obat-obatannya nggak apa-apa, untuk sementara tetap diminum terus ya, tetap diminum terus karena tubuhnya sudah bergantung dengan obat-obatan tersebut. Nah, tinggal gimana caranya kita menyelamatkan supaya tidak semakin rusak. Nah, itu dibantu dengan flavanol ya. Kalau seperti ini saya rekomen banget untuk konsumsinya liquid supaya benar-benar ekstra proteksi kepada ginjalnya. Gitu. Sekaligus juga bisa ngebantu untuk diabetesnya juga. Jadi sekaligus sekaligus ngejaga ginjal, sekaligus juga bisa ngebantu diabetesnya juga, gitu ya. Sehingga nanti syukur-syukur obat-obatan diabetesnya itu bisa bertahap dikurangi, gitu. Setelah nanti sudah mulai stabil, 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 sehingga bisa membantu mengurangi obatan dan juga otomatis dengan begitu mengurangi beban ke ginjal juga. Jangan lupa juga banyak minum air putih, ya. Mumpung ginjalnya belum sampai harus cuci darah, jangan lupa ya teman-teman ya minum air putih. Jangan malas minum air putih. Air putih harus cukup demi ginjal teman-teman. Oke? Nanti kalau udah sakit ginjal dibatasin loh air putihnya. Ya? Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya dari Ibu Sinta Prasetya ya, Dok ya. Selamat malam teman. Saya pria usia 67 tahun, cuci darah 3 kali seminggu, sudah 10 tahun karena diabetes, terus dapat suntikan untuk otot dan insulin sehari 3 kali, dan minumnya sehari cuma boleh 600 cc dok. Dan produk urin sudah tidak ada kata dokter, keluar urinnya bersama hemodialisa tapi masih bisa aktivitas sehari-hari dan masih bisa naik motor jarak dekat. Sekarang merasa ada gangguan di prostat. Apakah kalau minum flavanol dapat membantu? Kalau yang koko yang mana yang bisa diminum dan dosisnya berapa? Terima kasih banyak, Dok. Oke.
Ini bisa banget ya, bisa banget. Ini tadi bahkan malah sesuai banget nih kayak di hasil riset. Hasil risetnya tadi kan bahkan 65 tahun ya, rata-rata 65 tahun. Ini 67 tahun. 3 kali seminggu lagi sama juga ya dengan tadi riset untuk terapi kokoanya. Justru malah rekomen banget ya. Kita konsumsinya untuk kasus seperti ini tuh targetnya adalah 900 miligram. 900 miligram flavanol itu sebenarnya kalau versi yang originalnya itu sekitar 15 gram. 15 gram setiap hari. Nah, cuman karena ini memang kebetulan ada diabetes ya, terus juga apa namanya, sudah mulai prostat juga lagi bahkan ya. Mungkin akan lebih efektif itu dikombinasikan juga dengan DTM liquid. Nah, nanti ini boleh ya konsumsinya liquidnya 2 saset ditambah dengan originalnya mulai dari 5 gram dulu. Nanti dievaluasi per 2 minggu. Kalau kira-kira belum terlalu signifikan yang dirasakan, itu dinaikkan originalnya. Ya, originalnya dinaikin jadi 10 gram. Evaluasi lagi 2 minggu. Kalau masih kurang, tambahin lagi jadi 15 gram. Oke? Oke, terima kasih banyak Dokter Winda, luar biasa ya. Jadi selain bisa untuk ginjal, scan juga uji klinisnya juga Cocoa Flavanol bisa untuk penanganan prostat ya dok ya. Apalagi memang untuk pria di atas 60 tahun, 3 dari 5 pria itu penelitiannya itu mengalami gangguan prostat. Ya, baik selanjutnya dari Oh, Bapak. bahkan udah di atas 95% Diana. Udah Oke. 95% kalau 65 tahun ke atas. Oh gitu. Jadi nggak cuma 3 dari 5 ya. Wah, itu kan 60% kan. Ini 95% pria di atas 65 tahun itu sudah kena pembesaran prostat. Oke, Bapak Ibu, Bapak-bapak nih ya terutama yang bisa lakukan pencegahan supaya tidak ada gangguan prostat dari sekarang nih. Kalau misalnya usianya masih di bawah 50 tahun, dirutinkan konsumsi Cocoa Flavanolnya ya. Selanjutnya dari Bapak Iwan Jubaidi ya dok ya. Selamat malam Dokter Winda, saya usia 30 tahun. Mau tanya nih dokter, kalau sakit kepala berkunang-kunang itu namanya sakit apa ya dok? Saya sering banget kalau pas capek tiba-tiba jidat rasanya keliengan, terus mata seperti lihatnya tuh kunang-kunang, seperti ada bintang-bintang. Makasih, salam sehat dok. Oke, sebenarnya kalau seperti ini tuh apa namanya bisa jadi juga termasuk dalam kategori migrain dengan aura namanya gitu ya. Jadi mungkin nih apa ngerasanya jadi migrain itu nggak selalu sebelah sakit kepala sebelah sebelah kanan atau sebelah kiri doang gitu. Ini bisa aja sebelah depan atau sebelah belakang gitu ya. Jadi ibaratnya sakit kepalanya tidak seluruh kepala tapi hanya sebagian area aja. Nah, ini bisa apalagi disertai dengan tadi kan mata melihat seperti kunang-kunang. Ini bisa juga masuk kategorinya lebih kepada migrain dengan aura. Nah, ini boleh nih kalau saya sih biasanya kebetulan saya juga sama ya punya migrain juga. Itu justru malah agak jarang sakit kepala yang cuma sakit kepala biasa. Biasanya itu lebih sering tuh migrain. Kalau saya kalau kayak gini itu suka banget tuh konsumsinya justru langsung Flavanol. Karena biasanya kalau dulu saya konsumsi bahkan paracetamol ya paracetamol tuh sekarang tuh masih kurang gitu, masih sakit kepalanya. Nah, saya tuh biasanya justru kalau lagi serangan, pas lagi serangan seperti ini, saya tuh justru minum Flavanol dulu biasanya. Nah, minum Flavanol dulu, itu biasanya setengah jam aja itu sudah mulai berkurang. Kalau kira-kira dalam setengah jam nanti kira-kira masih ada sisa-sisa sakit kepalanya, baru saya tambahin dengan paracetamol. Itu justru malah jadi langsung peng, enteng banget kepalanya gitu. Jadi nggak berlama-lama sakit kepalanya gitu. Nah, nanti boleh Pak Iwan cobain ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya, pertanyaan dari Bapak Sudirman Lana. Nah, ini dok, izin bertanya dok, ada kasus buang air kecil dan keseringan tiap malam. Katanya pengen pipis terus, Hmm. masalahnya susah buang air kecil dan katanya merasa sakit dan ditungguin lama baru bisa keluar tuntas. Mohon Hmm. pencerahannya dok.
Oke, nah kalau seperti ini biasanya kemungkinannya itu bisa jadi ini karena ada terasa sakit ya. Kalau ada terasa sakit itu biasanya ada potensinya batu ginjal. Kalau prostat itu biasanya nggak sakit. Nah, sama, kondisinya sama ya, bisa kencing malam, kebangun kencing pada malam hari, pengennya kayak pipis, tapi kayaknya rasanya kalau pipis tuh susah, harus agak-agak sedikit, kadang-kadang bahkan agak ngeden dulu gitu, agak dipaksa supaya keluar. Terus juga biasanya apa namanya, kencingnya tuh lebih ke netes gitu ya, nggak apa sih, nggak tembakan itu nggak kencang. Terus juga kayaknya tuh nggak gitu tuntas, kayak agak sedikit bersisa. Nah, cuman biasanya dibedakan di nyerinya. Kalau prostat biasanya sih tidak nyeri, biasanya. Kalau pada batu ginjal, itu biasanya ada nyerinya. Nah, ini kemungkinan jangan-jangan batu ginjal, ya. Nah, kalau batu ginjal, baiknya sih sebenarnya tetap diperiksakan dulu ya, untuk melihat pertama posisi batunya di sebelah mana. Karena batunya itu bisa di ginjalnya, bisa di ureter, bisa di kandung kemihnya, atau bisa di uretranya gitu ya. Apalagi pada pria, di uretra kalau posisinya di uretra, wah itu biasanya bisa bahkan kadang-kadang tuh disertai darah lagi. Gitu ya, sakit banget. Nah, ini kita bisa biar tahu posisinya di mana, lalu juga besarnya sebesar apa. Biasanya kalau dia masih kecil-kecil, itu sebenarnya masih bisa dikeluarkan dengan sendiri ya. Bisa dikeluarkan dengan sendirinya. Nanti kita bantu dengan flavanol itu bisa juga bantu supaya nanti dia akhirnya bisa keluar sendiri batunya. Tapi kalau seandainya ternyata besar itu kan nggak bisa, itu harus dilaser, harus dipecahin gitu ya supaya dia bisa keluar. Kalau hanya dengan flavanol aja sih, saya rasa sih tetap kurang efektif ya karena udah terlalu gede masalahnya. Nah, konsumsi flavanol gunanya adalah pertama untuk mempersiapkan tubuh supaya fit, optimal sampai nanti proses apa tindakannya ya pada saat tindakan nanti kan supaya aman dan juga untuk nanti mempercepat proses recovery serta juga mencegah infeksi, resiko infeksi dan peradangan sampai nanti dilakukannya tindakan operasinya tersebut gitu. Nah, tapi kalau seandainya ternyata masih kecil itu masih bisa dibantu dengan flavanol gitu ya supaya nanti ibarat kata eh, siapa namanya si batu ginjalnya ini bisa nanti akhirnya bisa keluar dengan sendirinya seperti itu. Otomatis juga supaya bisa membantu untuk mencegah juga ya sama baik juga mencegah peradangan dan juga infeksi akibat dari luka-luka yang dibikin oleh si batu ginjalnya tersebut. Tapi memang kalau ini akibat dari batu ginjal, ini selalu masalahnya adalah kepada pola ya, pola hidupnya bagaimana. Biasanya kalau kayak gini mungkin kurang minum air putihnya kurang ya, minum air putihnya kurang, terus juga kurang aktivitas fisik, kurang pergerakan. Nah, ini juga termasuk hal-hal yang bisa bikin pembentukan batu juga, pengkristalan batu gitu di ginjal ya. Jadi kalaupun nanti ini sekali ini sudah diatasi, itu bisa kumat lagi kalau seandainya pola hidupnya tidak diubah. Jadi harus disertai juga ya selain konsumsi flavanol, tapi juga disertai juga minum air putihnya harus cukup. Oke? Baik, terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya kita beralih ke penyakit paru-paru ya dok ya. Malam dok, izin bertanya untuk penderita TB paru efusi pleura sebaiknya konsumsi produk yang mana ya dok? Terima kasih. Oke, nah kalau umpamanya untuk TB paru, efusi pleura, sebenarnya yang mana aja boleh ya. Original boleh, liquid juga boleh ya. Nutriflow juga boleh. Apalagi kalau untuk TB paru ya, TB paru itu kan apalagi kan eh, karena kondisi TB-nya itu tuh biasanya tuh akan mengganggu banget metabolisme tubuh.
gitu ya. Apalagi penyerapan nutrisi gitu. Penyerapan nutrisinya juga biasanya jadi berkurang banget. Makanya biasanya tuh orang-orang yang TB paru itu tuh cenderung kurus, ya kan? Nah, ini bisa nih dikasih original plus apa namanya? Plus NutriFlow gitu ya. Ditambah dengan NutriFlow supaya membantu juga untuk nutrisinya bisa lebih baik. Nah, untuk dosis konsumsinya nanti boleh NutriFlow-nya 2 kali sehari. Kalau saya sih biasanya tipsnya NutriFlow-nya 2 kali sehari nih. Setiap kali minum NutriFlow itu ditambahin ekstra originalnya lagi 5 gram. Ya, jadi NutriFlow adukannya itu NutriFlow 15 gram plus original 5 gram gitu ya. Diminum 2 kali sehari. Oke? Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya dari Ibu Bertalani. Selamat malam dok. Penyebab penyumbatan saluran empedu apa ya dan bagusnya minum yang mana? Terima kasih. Oke, kalau penyumbatan saluran empedu ini sebenarnya sih ya biasanya yang paling sering itu karena memang apa namanya eh, salurannya sendiri yang meradang biasanya. Jadi salurannya tersebut meradang, akibatnya dia itu jadi menyumbat empedu yang harusnya dikeluarkan lewat saluran tersebut. Akhirnya tuh empedunya tuh ketahan karena nggak bisa keluar kan, nggak ketahan, nggak bisa keluar, numpuk di sana, akhirnya empedunya pun jadi mengkristal, jadi batu. Nah, ini akan jadi semakin apa namanya, semakin menyumbat lagi saluran empedunya. Nah, kenapa kok bisa sampai ada infeksi pada saluran empedunya? Biasanya sih, kenapa saluran empedunya bisa sampai membengkak gitu ya, meradang? Biasanya karena ada infeksi di area tersebut. Karena kan itu kan mau masuk ke usus juga ya, bakteri itu banyak di situ. Ya, standar apa banyak bakteri di sana. Jadi memang beresiko untuk mengalami peradangan. Nah, kondisi meradangnya itulah yang membuat akhirnya empedunya ketahan, empedunya numpuk, akhirnya membatu, dan akhirnya kondisi yang membatu ini malah jadi semakin menyumbat lagi saluran empedunya. Nah, kalau kayak gini, koko yang mana yang cocok? Yang mana aja boleh kok. Original bisa, liquid juga bisa, NutriFlow juga bisa. Disesuaikan aja dengan kebutuhan tubuh. Karena memang kadang-kadang kalau kayak gini kita bisa lihatnya keseluruhan ya. Selain dari penyumbatan saluran empedu, masalah kesehatan dia apalagi? Karena kan ini nanti pemilihan apa namanya variasi produk, terus dosisnya itu akan tergantung kepada keseluruhannya gitu kan. Bisa aja di sini memang yang dikeluhkan utamanya sih penyumbatan saluran empedu, tapi bisa aja masalah kesehatan dia nggak cuman penyumbatan saluran empedu aja, tapi ada yang lain-lain. Sehingga pada saat nanti kita kasih suatu varian tertentu bisa cocok, bisa juga kurang gitu ya. Karena ternyata di dalam tubuh ada bagi-baginya lagi dikongsi-kongsi gitu kan, dijatah-jatahin. Akhirnya untuk target yang menjadi fokus perhatian kita, malah alokasinya jadi tidak cukup. Makanya nanti di sini memang kan biasanya di awal-awal konsumsi, disitulah letak trialnya ya, yang mana yang paling bisa memenuhi kebutuhan tubuhnya. Nah, ini mungkin boleh contohnya kalau mau pilihnya yang original, itu bisa mulai dari 10 gram ya. 2 kali 5 gram, sorry. 2 kali 5 gram. Terus juga kalau umpamanya maunya yang liquid, itu bisa 1 saset per hari. Atau kalau mau coba dengan NutriFlow juga bisa, itu konsumsinya 2 kali sehari juga ya, 2 kali 15 gram. Nanti boleh dicoba salah satu dari ketiga varian tersebut. Oke? Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Nina Nindong ya. Kalau sakit GERD dikasih apa dan cara minumnya gimana dok? Terus GERD ini yang sesak napas, sakit di jantung dan leher yang kayak teriris-iris gitu loh dok GERD-nya. Nah, kebetulan saya sendiri GERD nih. Jadi saya lebih share kepada yang cocok dengan saya pribadi ya. Kalau saya sih biasanya kalau GERD kayak gini memang saya lebih rekomen liquid.
Ya, liquid itu lebih nyaman sih untuk yang punya mah. Tapi tetap konsumsinya buat lebih amannya tetap setelah makan. Ya, setelah makan baru konsumsi liquidnya. Nah, nanti ini malah lebih bagus lagi kalau kebetulan memang ada konsumsi obat mah, itu minum obat mahnya dulu sebelum makan, terus habis makan baru minum liquidnya. Gitu ya, itu akan lebih nyaman di perut. Oke? Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya ada dari Bu Ana. Selamat malam dok, kalau sudah hemodialisa, konsumsi DTM dan ORI, apa yang menyebabkan sering buang air kecil? Sebenarnya justru kalau jadi sering buang air kecil tuh pada kasus HD atau pada kasus gagal ginjal itu malah bagus. Semakin banyak dia buang air kecil, artinya fungsi ginjalnya sudah semakin membaik. Nah, kenapa justru pada orang yang HD itu dibatasi asupan cairannya? Justru karena dia nggak bisa ngeluarin cairan. Nah, kalau dia kan nggak bisa ngeluarin cairan nih, sehingga cairan di dalam tubuhnya itu apa namanya eh, harus dibatasin. Kenapa? Kalau nggak dibatasin, dia bisa bengkak dengan cairan gitu. Nah, di sini justru kalau seandainya dia sudah bisa semakin buang air kecil, itu artinya fungsi ginjalnya udah lebih baik. Justru malah selamat, berhasil berarti. Udah lebih bagus ya. Kalau umpamanya biasanya nih kalau kayak gini, kalau seandainya dia sudah mulai bisa buang air kecil, itu biasanya sudah mulai diukur. Jadi udah berapa banyak nih buang airnya sudah dikeluarin. Nah, ini bisa mempengaruhi juga nanti jumlah asupan cairan hariannya. Nah, itu nanti bisa meningkat gitu seiring dengan jumlah buang air kecilnya yang semakin meningkat juga gitu. Selamat ya, berhasil berarti. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda untuk jawabannya. Selanjutnya dari Bu Sinta tadi ya dok ya. Terima kasih dokter, sangat bermanfaat. Selanjutnya dari Bu Ritayani. Selamat malam dok, kalau untuk pengeroposan tulang dan kolesterol apa yang mau dikonsumsi dan dosisnya gimana dok? Oke, kalau untuk osteoporosis dan kolesterol sama, pada dasarnya mana aja boleh ya. Original boleh, liquid boleh, terus juga Nutriflow juga boleh. Yang mana disesuaikan aja. Nanti mungkin lebih kepada dosisnya ya, diatur. Kalau mau yang original itu bisa konsumsinya 2 sampai 3 kali 5 gram. Ya, sekitar 10 sampai 15 gram setiap hari. Ya, 2 kali 5 atau 3 kali 5. Disesuaikan aja dengan reaksi tubuh. Nanti dievaluasi ya. Atau kalau mau minumnya yang liquid, itu bisa 1 sampai 2 saset. Itu juga sama, dievaluasi juga ya. Per 2 minggu kira-kira udah cukup belum? Atau kalau mau Nutriflow, itu bisa 1 sampai 2 kali sehari juga ya. Nah, nanti itu juga sama, dievaluasi kira-kira yang lebih bisa mengcover kebutuhan tubuhnya yang mana dan dengan dosis yang berapa gitu ya. Baik, terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari Bapak Jor dan Tinambunan. Ginjal ada dua buah, kiri dan kanan. Apakah jika rusak satu buah, yang lain ikut juga rusak, dok? Gitu. Bisakah orang hidup dengan satu ginjal aja, atau bisakah kita hidup tanpa ginjal, dok? Salam Flavanol. Oke, jadi gini, justru itu ya, kita tuh punya ginjal dua, artinya apa? Kita tuh punya backup gitu ya. Kita sudah dipersiapkan, kita sudah diberkati dengan cadangan gitu ya, cadangan filter ya. Ginjal kita tuh udah ada dua dibikin. Apakah rusak satu, rusak juga yang kedua? Belum tentu. Tapi biasanya kuncinya adalah begini. Kita punya ginjal dua. Tapi tadi seperti saya katakan, ginjal kita itu kan kalau dia rusak, itu tuh kalau dia mulai rusak, dia tuh nggak gitu kelihatan apa keluhannya gitu ya, kecuali dia sudah parah banget dan akhirnya dia menimbulkan masalah kemana-mana. Makanya kenapa sering sekali baru ketahuan itu satu itu udah rusak, yang satu lagi itu tinggal sekian persen.
Nah, biasanya seperti itu. Artinya secara total keduanya itu tuh sudah di kondisi yang sudah tidak mampu untuk mengcover, mengerjakan filtering atau menyaring cairan dan sisa-sisa makanan di tubuh gitu. Nah, jadi sebenarnya kita hidup dengan satu ginjal aja bisa. Bisa kok kita hidup dengan satu ginjal aja dengan catatan. Satu ginjal yang tersisa tersebut itu fungsinya masih tinggi ya, gitu. Masih di atas 20%. Kalau masih di atas 20% fungsinya, bisa kok kita hidup dengan satu ginjal aja. Ya, cuman masalahnya biasanya seringnya nih, apalagi kalau kita yang tidak rutin nih ya, medical check up tiap tahun gitu umpamanya. Jeng jeng, tiba-tiba, wah ada keluhan, segambreng. Pas dicek, wow, ternyata ginjal yang satu sudah total rusak, yang satu lagi tinggal 14%, ya, ada di bawah 20%. Akhirnya cuci darah. Nah, biasanya seperti itu masalahnya. Nah, kalau seandainya yang satunya juga tinggal 14%, ya udah susah ya. Karena gimana dia cuman fungsi 14%, tapi dia harus menyaring seluruh cairan dan apa namanya sisa-sisa makanan di seluruh tubuh kita. Nggak bisa. Yang bisa dia saring cuma 14%-nya aja. Dan bayangkan kita harus menumpuk sisa 86% racun yang ada di dalam tubuh. Itu tiap harinya 86. 86 ditambah 86 ditambah 86 ya akhirnya kita keracunan. Ya, akhirnya kita keracunan juga jadinya. Makanya kenapa biasanya kalau untuk yang sudah sampai seperti ini kondisinya, itu solusinya adalah kalau nggak cuci darah, gimana supaya fungsi dari penyaringan tersebut digantikan oleh mesin atau transplantasi. Ya, transplantasi ginjal. Nah, transplantasi ginjal itu kan cuma didonorinnya satu doang ginjalnya. Gitu. Tapi ginjal yang sehat. Nah, dengan satu ginjal yang sehat itu udah bisa balik dengan normal lagi. Ya, semuanya bisa kembali normal karena fungsinya bisa normal lagi seperti itu ya. Jadi apakah kita bisa hidup tanpa ginjal? Hmm, saya bilang sih enggak ya. Bisa sebentar doang, palingan beberapa hari aja. Atau yaitu kita punya ginjal ginjal listrik ya alias mesin hemodialisa ya, untuk menggantikan fungsi ginjal kita. Baru kita bisa hidup. Kalau enggak ya kita akan keracunan. Namanya kita keracunan ya selesai gitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dokter Winda. Itu tadi pertanyaan terakhir ya. Seru banget dari Pak Jordan. Nih. Bisa nggak kita hidup tanpa ginjal, dok? Oke, baik. Kalau begitu, ini chat terakhir, dok. Tadi ditutup oleh Bapak Jordan. Ke waktunya juga sudah jam 9 malam. Ada yang disampaikan, dok, sebelum saya tutup Zoom Seminar Kesehatan Malam hari ini? Oh iya, nah kebetulan nih karena topik kita hari ini ada tentang ginjal, jadi seperti biasa saya akan ingetin lagi, sayangi ya ginjal kita itu adalah organ tubuh kita yang paling baik hati, ya. Dia ngebantuin bersih-bersih tubuh kita supaya kita nggak keracunan gitu ya. Tapi dia juga nggak ngeluh kalau seandainya nih kita bawa yang kotor-kotor ke tubuh kita. Tapi kalau dia sudah nggak sanggup lagi, udah deh, kita juga akan berat ya. Teman-teman mungkin pernah lihat teman-teman yang lain yang sudah cuci darah, nggak mudah hidup dengan cuci darah ya. Jadi mumpung kita nih yang masih sehat, ginjalnya dijaga ya. Apalagi yang ginjalnya sudah ada alarmnya, ya, sudah ada lampu kuningnya, harus lebih kencang lagi ngejaganya, ya, harus lebih disayang-sayang lagi ginjalnya supaya nggak makin berat nanti ginjal kita. Oke, jadi jangan lupa minum terus kokovavanolnya, ditambah dengan minum air putih yang cukup. Oke, sekian deh saya. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Itu tadi pesan dari Dokter Winda ya. Apalagi mungkin teman-teman yang hari ini sudah dapat
dapat flyer konten ya, kita membahas mengenai bahwa centella asiatica yang ada pada black garlic yang ada pada DTM liquid itu bisa membantu menurunkan kadar kreatinin pada penderita gagal ginjal ya. Oke, baik Dokter Indah, karena waktunya juga sudah jam 9 malam, saya tutup acara seminar kesehatan malam hari ini. Kita ketemu lagi nanti minggu depan dengan topik yang menarik ya Dok ya, di hari Kamis. Di hari Selasa berarti tidak ada seminar kesehatan offline-nya ya Dok ya, karena ada acara Road to Warrior. Kalau begitu, saya Diana, saya undur diri. Terima kasih dan selamat malam, selamat beristirahat semuanya. Bye-bye. Bye-bye. Good night. Hai. Terima kasih dok. Dokter. Sama-sama. Makasih dok. Makasih Makasih dok. dokter Ida atas paparannya. Terima kasih dokter. Sama-sama. Makasih, Selalu. Dok. Sampai Dokter jumpa. Indah. Atas Terima kasih sarannya. Dokter Winda. Sampai jumpa. Sama-sama. Selamat Foto dulu. malam. Terima kasih dokter. Semua. Dadah. Nah.